Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia beliaulah kita bisa hadir di sini mengikuti kegiatan sosialisasi yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Sholawat beriringan salam tidak lupa kita sampaikan kehadiran Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Yang kami hormati Bapak Kepala UPT SDN 14 Lunang, Bapak Usman MTPD. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan guru Majelis Guru UPT SDN 14 Lunang. Kemudian teristimewa kepada rekan guru dari UPT SDN 04 Lunang yang sudah bersedia meluangkan waktu dan kesempatannya untuk bisa bergabung di sini dalam rangka sosialisasi program guru penggerak pada pagi hari ini. Baiklah, saya Gusmal Hendra, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pesisir Selatan. Pada kali ini kami telah selesai mengerjakan pembelajaran pada modul 1. Kami selama 2 bulan telah membahas modul 1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara serta budaya positif. Dan untuk itu tugas akhir dari modul 1 kami ini, kami diminta untuk mensosialisasikannya kepada minimal 5 orang rekan-rekan guru di sekolah kita masing-masing. Alhamdulillah pada kesempatan ini sudah 6 orang guru yang ada, jadi sudah memenuhi untuk tugas yang kami berikan. Selanjutnya kami guru penggerak ini, kami memiliki visi yaitu mewujudkan merdeka belajar yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Jadi kami dipersiapkan lebih kurang selama 9 bulan bagaimana kami bisa menjadi agen transformasi pendidikan pada saat sekarang ini. Karena kalau kita lihat pendidikan Indonesia pada saat sekarang ini itu sedang mengalami revolusi. Bagaimana kita dalam menghadapi revolusi 4.0 pada saat sekarang ini. Makanya kita dibimbing dalam selama 19 bulan ini untuk bisa memberikan perubahan pada pendidikan Indonesia pada sekarang ini. Baiklah, kita masuk kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenai asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat bersemayam benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara antara pendidikan dan kebudayaan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Jadi
untuk mencapai kebudayaan yang dicita-citakan atau peradaban suatu negara yang dicita-citakan, pendidikanlah menjadi pondasinya. Jadi kalau seandainya suatu daerah atau suatu negara ingin peradabannya lebih maju, ingin peradabannya lebih sukses, disinilah pendidikan kunci utamanya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, bagaimana pula dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menuntut. Menuntut di sini maksudnya menuntut segala kuadrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntut ini, Ki Hajar Dewantara mempunyai slogan Ing Madya Mamukasa Ingar Sosuk Toledo Tuburi Handayani. Kalau kita perhatikan ini mungkin dalam bahasa Jawa, ya, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan teladan. Jadi kalau seandainya tiga slogan ini kita terapkan pada pembelajaran atau pendidikan, otomatis selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kemudian dalam menuntut tersebut, kita harus memperhatikan laku dan pertumbuhan kuadrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Jadi kita dalam menuntun ini diibaratkan sebagai seorang petani. Kita memiliki bibit yang akan kita tanam, bibit jagung, bibit padi. Jadi kalau kita ingin menanam bibit padi, pakailah ilmu dalam menanam padi. Jangan kita pakai pula ilmu dalam menanam jagung, dan jangan berharap pula padi ini bisa tumbuh menjadi jagung. Jadi seperti itu kuadratnya anak-anak kita. Anak-anak kita itu memiliki potensi, minat, bakatnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa meratakan potensi anak tersebut harus bisa seperti ini, anak ini harus seperti ini. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu memiliki potensi masing-masing. Kita harus bisa melakukan pengajaran sesuai dengan potensi minat mereka masing-masing. Selanjutnya, kuadrat anak, yaitu kuadrat anak bermain, apalagi anak usia sekolah dasar. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, bermain adalah salah satu kuadrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Jadi mungkin barangkali kita di sekolah selama ini kalau anak melihat bermain sambil belajar, kita marah. Padahal itu sebenarnya kalau kita sadari, kuadrat anak itu memang bermain. Jadi bagaimana kita bisa merancang suatu pembelajaran yang bisa melibatkan anak dalam bermain? Kalau bisa kita merancang pembelajaran seperti itu, saya rasa anak pasti kalau dalam hasil belajar akan mendapatkan hasil yang bagus. Selain itu, anak tidak akan bosan untuk belajar dengan kita karena kuadrat anak tersebut bermain. Jadi kita tidak bisa melarang anak dalam bermain. Anak harus serius belajar, harus begini. Itu tidak bisa karena sudah kuadrat anak tersebut. Pendidikan harus memahami kuadrat anak, potensi, bakat, dan minat anak-anak. Anak adalah sehelai kertas yang masih samar-samar, dan pendidik berfungsi untuk mengarahkan serta menyebarkan bagian yang samar sehingga anak berkembang sesuai kuadratnya. Jadi kita mungkin selama ini berprasangka anak-anak ini ibarat sehelai kertas kosong. Itu salah.
Kalau saya di kertas kosong, kita boleh mengukir sesuka kita di kertas kosong tersebut. Itu keliru ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya anak itu ibarat kertas yang masih samar-samar. Nah, kita sebagai pendidik cuma bisa menebalkan yang samar-samar tersebut. Nah, kita tebalkanlah yang samar-samar tersebut dengan potensi, bakat, dan minat anak-anak tersebut. Kemudian berpihak pada anak. Nah, ini yang menjadi salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Nah, inilah yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara. Kata berhamba di sini itu barangkali menjadi sebuah istilah yang bisa dikatakan sebuah istilah menjadi polemik. Banyak para ahli mengatakan mengapa kata ini dikatakan berhamba. Karena kalau kita lihat berhamba ini istilahnya kita memohon kepadanya, ya kan? Jadi maksud berhamba di sini itu untuk berhamba pada sang anak itu pendidikan yang berpihak atau berpusat pada anak. Jadi kita dalam melakukan pengajaran atau pendidikan sebaiknya kita melakukan berpusat kepada anak. Nah, jadi inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Pendidikan dan kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, jadi di sini pendidikan itu tidak boleh diam saja, karena kalau pendidikan dan kebudayaan itu diam, otomatis kita akan tertinggal. Sementara kita sudah memasuki revolusi industri 4.0, makanya dengan perkembangan zaman yang begitu cepat, pendidikan ini diharapkan bisa berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Makanya mungkin barangkali yang bisa kita rasakan perubahan kurikulum, mulai dari kurikulum 2004, kurikulum 2006 KTSP, kurikulum K13, dan mungkin sebentar lagi akan muncul pula kurikulum baru, kurikulum prototipe. Nah, itu semua menjawab tuntutan perubahan karena sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya kita masuk kepada kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Apa saja kerangka perubahan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu kuadrat keadaan. Kuadrat keadaan ini terbagi menjadi dua, yaitu kuadrat alam dan kuadrat zaman. Kuadrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Seperti alam di daerah yang mempunyai 4 musim berbeda dengan alam yang mempunyai 2 musim. Alam yang berada di pinggir pantai berbeda dengan alam yang berada di pergunungan. Jadi kita dalam melakukan perubahan sesuaikanlah dengan kuadrat alam kita. Kemudian kuadrat zaman begitu juga berkaitan dengan isi dan irama. Ini kita sesuaikannya dengan zaman kita juga. Kalau kita lihat zaman sekarang ini itu zaman teknologi, jadi kita sebagai pendidik manfaatkanlah teknologi yang ada dalam pengajaran. Jadi kita tidak bisa melarang anak untuk lepas dari teknologi. Tidak boleh anak main HP, tidak boleh anak main ini. Itu salah juga kita, karena sudah zamannya. Jadi kita harus bisa mengontrol bagaimana anak tersebut dalam menggunakan teknologi, karena itu sudah kuadrat zamannya. Kita lanjut prinsip melakukan perubahan, yaitu yang pertama kontinuitas. Jadi pendidikan harus bergerak maju ke depan dan tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat.
Jadi walaupun kebudayaan itu bergerak maju terus, kita tidak boleh lupa terhadap nilai budaya dari masyarakat kita. Kemudian konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Selanjutnya konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajaran. Kemudian terakhir budi pekerti. Budi itu cipta, rasa, dan karsa. Sementara pekerti itu tenaga. Cipta itu pikiran, rasa itu perasaan, dan karsa itu kemauan. Sementara pekerti itu sama dengan tenaga. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti itu atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Nah, jadi dalam memunculkan karakter ini kita harus menggabungkan semua cipta, rasa, karsa, dan tenaga ini dalam kegiatan seharian kita sehingga muncullah sebuah budi pekerti yang bijaksana yang sesuai dengan kuadratnya. Nah, jadi secara umum itulah filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana kalau kita lihat pendidikan Indonesia pada saat sekarang ini itu harus kembali kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana pendidikan itu harus merdeka belajar namanya dan berpihak kepada siswa. Kedua yaitu budaya positif. Budaya positif di sini maksudnya untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan sekolah selama ini di sekolah. Kemudian dalam budaya positif tersebut kita mengenal 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi setiap kita pasti memiliki motivasi perilaku dalam diri kita. Apakah motivasi yang ada dalam diri kita untuk menghindari ketidaknyamanan, atau untuk mendapatkan imbalan, atau bahkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri. Nah, jadi dari 3 motivasi ini, motivasi yang baik yang harusnya ada bagi diri kita yaitu motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini mungkin ada sedikit perbedaan kata antara keyakinan dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas ini itu dibuat dengan kesepakatan bersama dan dilaksanakan juga dengan bersama-sama. Sementara kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh satu pihak saja. Apabila keyakinan kelas ini sudah dibuat, biasanya anak-anak tersebut atau yang melanggar keyakinan tersebut, dia akan bersedia menerima konsekuensi terhadap yang dilanggarnya tersebut. Tapi kalau biasanya peraturan, anak yang melanggar peraturan, konsekuensinya ini mungkin anak itu ada sedikit penolakan atau bertentangan dengan hatinya. Jadi sebaiknya kita dari dalam sekolah atau kelas
gunakanlah keyakinan kelas, jangan peraturan kelas yang kita laksanakan. Ini dia pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan-pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya, 5 posisi kontrol yang kita miliki sebagai pendidik. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, mentor, pemantau, dan manajer. Biasanya kita sebagai pendidik ini kalau ada suatu permasalahan atau kasus, kita sering menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Itu saya rasakan dalam proses yang berjalan selama ini. Apabila anak ada melakukan suatu permasalahan, kita langsung biasanya memberikan hukuman. Jadi posisi kontrol seperti itu sebenarnya posisi kontrol yang salah. Karena kalau kita berikan hukuman ke anak tersebut akan merasa bertentangan dengan hatinya. Begitu juga pembuat rasa bersalah. Posisi ini juga kurang baik. Karena dengan posisi kita sebagai pendidik membuat anak merasa bersalah, anak merasa dirinya rendah, malu, dan merasa bersalah dengan perbuatannya. Begitu juga teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Jadi posisi kontrol yang baik itu posisi sebagai manajer. Kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Kita memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi anak, sehingga anak merasa kesalahan yang dibuatnya tidak menjadi suatu masalah yang ada. Dan anak ini bisa menemukan apa yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Selanjutnya, dalam menanggapi suatu masalah, di sini ada namanya restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih luas. Inilah dia segitiga restitusi yang akan kita lakukan. Jadi kalau seandainya ada kita mendapatkan suatu kasus terhadap anak, kita coba lakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini maksudnya yang pertama, kita perlu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini, kita bisa membuat beberapa pertanyaan atau kita berikan pertanyaan seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dengan pertanyaan seperti ini, anak tidak merasa terlalu bersalah dengan kesalahan yang mereka buat. Kemudian yang kedua, yang kita lakukan validasi tindakan yang salah. Pada saat ini kita perlu bisa memberikan pertanyaan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanyakan alasan anak tersebut, mengapa anak tersebut melakukan ini. Biasanya perbuatan anak itu melakukan kesalahan pasti mempunyai alasan. Makanya kita harus tahu alasannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi di sini yang terakhir kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah mereka langgar tersebut, dan di tahap ini kita berikan solusi kepada anak tersebut.
bagaimana mereka memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga anak ini dia tahu, oh kalau kesalahan saya seperti ini, saya akan coba memperbaiki kesalahan saya dengan cara seperti ini. Nah, jadi segitiga diskursus ini sangat bermanfaat sekali dalam menyelesaikan suatu kasus atau masalah pada anak, sehingga anak tidak merasa disalahkan terhadap kesalahan tersebut. Mereka menjadi paham apa kesalahan tersebut yang dilakukan dan bagaimana solusi dalam kesalahan tersebut. Demikianlah sosialisasi saya pada siang hari ini mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Barangkali ada dari rekan-rekan yang ingin menanggapi dan bertanya mengenai materi yang saya sampaikan, saya persilahkan. Iya Ibu Eka, silakan Bu. Terima kasih atas waktunya Bapak Kusman. Saya sangat tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan dan sangat setuju, terutama tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, karena melibatkan interaksi antara guru dan siswa. Dan yang ingin saya tanyakan, kapan sebaiknya kesepakatan kelas itu kita buat? Terima kasih. Terima kasih Bu Eka, pertanyaan yang bagus. Mungkin mewakili pertanyaan dari rekan-rekan semua. Kapan keyakinan kelas itu sebaiknya kita lakukan? Jadi kalau kita mengingat kapan, tidak ada waktu keyakinan kelas itu sebenarnya kita buat. Karena kapanpun bisa keyakinan kelas itu kita buat, asalkan jangan terlambat. Tapi kalau sebaiknya keyakinan kelas itu kita buat memang di awal tahun ajaran. Kita di awal tahun ajaran masuk dengan siswa, langsung kita buat keyakinan kelas tersebut. Asalkan keyakinan kelas tersebut jangan kehendak kita sendiri. Kita harus melibatkan seluruh murid dalam mengambil keputusan terhadap keyakinan kelas tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Bu Eka? Terima kasih Pak Agus, sudah cukup jelas. Nah, itulah sosialisasi yang saya sampaikan pada siang hari ini mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.